Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Wahyudi. Saya dari UPBJJ UT Samarinda. Di sini saya ingin menjelaskan program pada tugas 2 saya, yang mana saya membuat eh, sebuah aplikasi menu buat sebuah restoran. Oke, ya, untuk yang pertama saya buat adalah saya membuat sebuah kelas menu, yang mana kelas menu ini nanti akan saya gunakan untuk menyimpan data untuk daftar makanan dan minuman, yang mana kelas menu ini nanti akan saya getter and setter supaya bisa untuk menetapkan nilai dan menarik data. Kemudian setelah saya membuat kelas menu, saya di sini membuat kelas pesanan, yang mana kelas pesanan kurang lebih memiliki source code yang sama dengan kelas menu. Kemudian setelah kelas menu, saya membuat kelas untuk menu pemilik, yang mana menu pemilik ini bisa dipergunakan untuk memodifikasi menu yang sudah ada pada aplikasi menu tersebut. Karena pada tugas 2 ini menu aplikasinya diminta agar bisa melakukan modifikasi pada menu yang sudah ada, entah itu menambah, mengupdate ataupun mendelete menu-menu yang ada. Untuk menu pemilik ini bentuk source kodenya seperti ini. Jadi pada saat kita memilih untuk masuk sebagai pemilik, nanti di sini kita ada beberapa pertanyaan kita untuk mau menambah menu atau untuk merubah menu atau untuk menghapus menu. Nah, di sini setelah tampil data, setelah kita memilih kategori menu yang akan kita eksekusi, di sini ada untuk merubah harga, di mana merubah harga ini kita bisa untuk mengupdate harga-harga menu yang sudah ada. Jadi kita bisa menambahkan harga-harga baru atau kita menambahkan harga yang ingin kita rubah. Setelah itu ada juga untuk hapus menu, di mana hapus menu ini kita bisa pergunakan untuk menghapus menu-menu yang ada. Jadi kita bisa menghapus dan menambahkan menu. Nah, di sini saya juga membuat konfirmasi, karena pada soal kita diminta untuk membuat sebuah konfirmasi apabila kita telah melakukan perubahan pada menu yang ada, entah menambah, mengupdate atau menghapus. Kita diminta untuk memilih konfirmasi ya atau tidak. Nah, apabila kita memilih ya, maka menu tersebut akan dieksekusi untuk diupdate ataupun ditambah ataupun di-delete. Nah, apabila kita memilih tidak, maka menu tersebut tidak akan berubah. Kemudian di sini saya juga membuat perintah untuk memasukkan kategori menu, entah itu makanan ataupun minuman, dengan source code seperti ini. Dan di sini pun saya menggunakan metode if else. Kemudian untuk memasukkan harga menu kurang lebih sama. Untuk memasukkan nama menu pun kurang lebih sama dengan yang untuk harga sama kategori menu. Kemudian saya juga memasukkan perintah indeks nomor untuk mendelete menu yang ada. Jadi saat kita ingin melakukan modifikasi pada menu makanan, kita hanya tinggal memasukkan angka nomor urut pada menu-menu yang ada. Nah, di sini saya juga membuat sebuah kelas untuk menu pembeli, yang mana kelas menu pembeli ini akan saya gunakan sebagai objek untuk melakukan transaksi pemesanan dan pembelian makanan. Jadi pada menu pembeli ini, di sini saya membuat perintah untuk menampilkan daftar menu yang ada yang sudah dibuat. Kemudian saya membuat perintah untuk melakukan pemesanan
menu-menu yang sudah ada, entah itu pemesanan makanan ataupun minuman. Nah, kemudian di sini juga ada perintah-perintah apabila kita telah menyelesaikan pesanan. Nah, di sini saya menggunakan metode while, di mana while ini saya pergunakan apabila kita telah melakukan sebuah pemesanan, kemudian kita ingin memesan kembali atau kita tidak menyelesaikan pesanan, maka akan ada permintaan untuk menginput makanan yang akan kita pilih. Nah, setelah kita melakukan pemesanan kemudian kita menyelesaikannya, maka kita tinggal mengetikkan kata selesai, maka transaksi tersebut akan berhenti dan menu akan keluar. Setelah menu itu keluar, maka akan ada perintah untuk mencetak struk pembayaran. Nah, terus kemudian di sini jika ada pemesanan lebih dari 50.000 sesuai dengan perintah yang diberikan pada soal, apabila pembelian lebih dari 50.000 kita memiliki sebuah penawaran, di mana penawaran itu if total harga pesanan atau jika total harga pesanan lebih dari 50.000, maka sistem akan menampilkan kalimat selamat karena pembelian Anda lebih dari 50.000, maka Anda dapat memilih satu minuman gratis. Ya, yang mana setelah itu akan muncul daftar menu dari minuman-minuman yang sudah ada. Jadi kita nanti tinggal memilih minuman apa yang ingin kita tambahkan sebagai penawaran gratis tersebut. Nah, di sini saya membuat minuman itu kita ketikkan dengan nama minumannya, tapi kita tidak bisa menambahkan jumlah karena jumlah itu hanya satu, karena memang sesuai penawaran kita mendapat hanya satu minuman gratis. Nah, apabila kita tidak memasukkan nama minuman dan kita langsung mengetik selesai, maka penawaran tersebut akan hilang atau menjadi tidak berlaku. Maka pada saat struk nanti dicetak, maka menu tersebut tidak akan ada. Nah, setelah kita mengetik setelah selesai semua, dia akan close, kemudian dia akan menampilkan perintah menampilkan struk pembeliannya, di mana struk pembeliannya saya menggunakan data-data seperti ini: integer, total pembelian sebelum pajaknya, terus total pajak, pembelian sesudah pajak, terus biaya pelayanan sebesar 20.000, total harga yang harus dibayar. Nah, ini semua seperti ini. Jadi untuk menu struk ini kebanyakan untuk menampilkan data-data yang sudah dipesan. Nah, kemudian yang terakhir saya membuat aplikasi untuk menjalankan program tersebut, di mana kelas menu aplikasinya ini saya buat yang pertama untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman yang ada. Setelah user memilih dia mau menjadi pembeli atau dia menjadi pemilik, nah, pada saat dia memilih menjadi pembeli, maka menu akan tampil menu-menu makanan dan minuman, dan disitu kita akan disuruh untuk memilih menu makanan dan minuman yang akan kita pilih tersebut. Nah, apabila kita memilih sebagai pemilik, maka yang muncul adalah daftar menu sebagai pemilik, yang mana daftar pemilik itu dia bisa melakukan modifikasi atau perubahan pada menu-menu yang sudah ada. Ya, di sini akan keluar pertanyaan apakah Anda ingin merubah menu yang ada. Seandainya kita ingin merubah menu, seandainya kita ingin menambah menu, kita bisa memilih angka 1. Kalau ingin merubah harga, kita bisa memilih angka 2. Untuk menghapus menu, kita bisa memilih angka 3. Dan untuk menyelesaikan transaksi, kita bisa memilih angka 4. Karena setelah kita memilih angka 4, maka menu akan kembali ke menu awal, tapi sebagai menu sebagai pemilik atau sebagai pembeli. Jadi kita bisa melihat daftar menu yang sudah kita modifikasi di awal tersebut. Nah, apabila kita memilih lebih dari nomor-nomor yang ada ini, maka dia akan muncul error, di mana error tersebut akan menampilkan pilihan Anda tidak ada. Nah, kemudian dia akan kembali lagi ke menu pemilik untuk kita memasukkan eksekusi apa yang akan kita lakukan. Untuk lebih enaknya mungkin saya akan mencoba program ini.
Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini, di mana saya menaruh judul untuk nama warungnya. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan sebagai apa. Saya akan mencoba nomor 2 untuk sebagai pembeli, maka di sini akan muncullah daftar menu yang ada. Kemudian kita diminta untuk memasukkan jumlah pesanan yang ada. Jadi akan saya coba memasukkan menunya. Oke, di sini kita bisa lihat setelah kita memasukkan pesanan yang kita inginkan, kemudian ternyata pembelian ini memiliki lebih dari 50.000, maka di sini akan muncul kalimat selamat karena pembelian Anda lebih dari 50.000, Anda dapat memilih satu minuman gratis. Yang mana minuman tersebut sudah terdaftar di sini, kita tinggal memilih dan memasukkan nama minuman tersebut. Oke, setelah kita masukkan, nah di sini akan muncul struk pembayarannya dengan daftar menu yang sudah kita pilih, dengan jumlah, dengan harga per piecesnya, dengan ini harga kalau kita memilih berapa pieces menu yang kita pilih. Nah, kemudian di sini akan memunculkan subtotal dari semua pembayaran. Nah, di sini untuk minuman gratisnya dia akan menjadi Rp0 karena ini merupakan sebuah penawaran yang telah diberikan oleh aplikasi tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan diskon 10% karena kita berbelanja lebih dari 100.000. Kemudian kita dikenakan pajak juga 10%. Jadi total pembayarannya dengan biaya pelayanan 20.000 dan total pembayarannya adalah sebagai berikut. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita ingin, saya akan memperagakan sebagai pemilik. Sebagai pemilik saya pilih nomor urut 1. Nah, di sini sebagai pemilik, apa yang ingin Anda rubah? Di sini saya akan mencoba menambah menu. Nah, di sini ada daftar menu makanan. Nah, di sini saya dipersilakan untuk menambah nama menu yang baru. Oke. Nah, di sini akan muncul kategori sebagai apa menu tersebut. Nah, setelah itu kita dikasih pilihan apakah kita sudah selesai melakukan proses penambahan tersebut. Jika iya, kita pilih 1. Oke. Nah, kemudian setelah kita mau melakukan perubahan lagi atau tidak. Kalau tidak, kita akan bisa memilih 4, selesai. Nah, di sini kita bisa melihat daftar menu yang baru kita tambahkan tadi dengan memilih user sebagai pembeli. Oke. Nah, ini di sini muncullah menu yang baru kita tambahkan tadi. Nah, kurang lebih mungkin seperti itu karena waktunya juga tidak mencukupin kalau saya mau mencoba semuanya karena hanya dikasih waktu 15 menit. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat saya, buat teman-teman dengan yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.